Pertama, definisi kelompok. Secara formal, kelompok adalah suatu kumpulan dua atau lebih orang-orang yang bekerja dengan yang lainnya secara teratur untuk mencapai satu atau lebih tujuan umum. Klasifikasi kelompok berikut merupakan pembagian kelompok. Kelompok formal adalah kelompok yang ditetapkan berdasarkan struktur organisasi dengan penugasan kerja yang sudah ditentukan. Kelompok informal adalah persekutuan yang tidak terstruktur secara formal dan tidak ditetapkan sebagai organisasi. Kelompok komando adalah seorang manajer dan semua bawahannya. Kelompok tugas adalah orang-orang yang secara bersama menyelesaikan tugas. Kelompok kepentingan adalah orang yang bekerja untuk mencapai tujuan khusus dan yang menjadi perhatian masing-masing orang. Dan terakhir, kelompok persahabatan adalah ditetapkan secara bersama-sama karena memiliki satu atau lebih karakteristik yang sama. Tahap-tahap pengembangan kelompok. Yang pertama, ada model 5 tahap. Kelompok model 5 tahap ini menempuh 5 tahap yang jelas terbedakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan. Yang kedua, keributan. Yang ketiga, penormaan. Yang keempat, pelaksanaan. Yang kelima, peristirahatan. Selanjutnya, model alternatif atau yang saya sebut untuk kelompok temporer dengan tenggat. Studi-studi menunjukkan bahwa kelompok itu memiliki urutan tindakan atau bukan tindakan. Mereka sendiri yang unik seperti berikut. Yang pertama, pertemuan pertama menentukan arah kelompok. Kemudian yang kedua, fase pertama kegiatan kelompok adalah fase inersia atau lemas tanpa energi. Yang ketiga, terjadi peralihan pada akhir fase pertama yang terjadi pada tepat ketika kelompok itu telah menghabiskan separuh waktu dari waktu yang telah disediakan. Kemudian yang keempat, transisi mengawali perubahan-perubahan besar. Kemudian yang kelima, fase insersia kedua mengikuti masa transisi. Kemudian yang keenam, pertemuan terakhir kelompok dicirakan oleh kegiatan yang sangat terpacu. Properti kelompok. Kelompok kerja bukanlah gerombolan yang tidak terorganisasi dan meramalkan sebagian besar perilaku individu di dalam kelompok maupun kinerja kelompok itu sendiri. 1. Kepemimpinan formal. Orang ini umumnya mempunyai jabatan seperti misalnya manajer unit, manajer bagian, penyelia, mandor, pimpinan proyek, kepala satuan tugas, ataupun ketua komite. 2. Peran-peran adalah seperangkat pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial tertentu. 3. Norma. Semua kelompok adalah menegakkan norma, yaitu standar perilaku yang dapat diterima yang digunakan bersama oleh anggota kelompok. 4. Status, yaitu posisi atau peringkat yang ditentukan secara sosial yang diberikan ke kelompok atau anggota kelompok oleh orang lain. 5. Ukuran. Apakah ukuran kelompok mempengaruhi perilaku keseluruhan kelompok itu? Jawaban atas pertanyaan itu adalah ya, definitif, tetapi efeknya bergantung pada variabel bergantung mana yang Anda perhatikan. 6. Komposisi. Kebanyakan kegiatan kelompok menuntun aneka ragam keterampilan dan pengetahuan. 7. Kepaduan. Kelompok-kelompok itu berada menurut kepaduan conventionness mereka, yakni sejauh mana para anggota tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap di dalam kelompok. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama, kelompok lawan individu, kekuatan pengambilan keputusan kelompok. Kelompok menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap dengan menyatukan berbagai sumber daya dari beberapa individu. Kita membawa lebih banyak masukan ke dalam proses keputusan. Selain lebih banyak memasukkan, kelompok dapat membawa heterogenitas ke proses keputusan. Yang kedua, pemikiran kelompok dan pergesekan kelompok. Pikiran kelompok dikaitkan dengan norma-norma. Fenomena ini menggambarkan situasi di mana tekanan kelompok untuk kesesuaian menghalangi kelompok untuk menghargai secara kritis. Pandangan-pandangan yang tidak biasa, minoritas atau
tak populer. Pikiran kelompok menjadi penyakit yang menyerang pada kelompok dan dapat secara dramatis merintangi kinerjanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pengambilan keputusan kelompok. Bentuk paling lazim dari pengambilan keputusan kelompok terjadi dalam kelompok interaksi. Dalam kelompok ini, para anggota bertatap muka dan mengandalkan interaksi verbal maupun nonverbal untuk berkomunikasi satu sama lain. Sumbang saran, teknik kelompok nominal, dan pertemuan elektronik telah diusulkan sebagai cara-cara mengurangi masalah yang interhen dalam kelompok interaksi tradisional.